Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian sehat selalu dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada pembelajaran virtual KKG Gugus 3 Kecamatan Harjamukti. Perkenalkan, nama Ibu Mutiah. Ibu bertugas di SD Negeri Grenjeng, Kecamatan Harjamukti. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum mulai belajar, Ibu sekali lagi mengingatkan protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama lihat video berikut ini. Hai teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, pasti familiar dengan virus COVID kan ya? Iya, benar. Virus COVID adalah sejenis virus flu dan batuk yang menjadi pandemi karena menjangkiti hampir seluruh dunia dan menyebar luas pada tahun 2020 lalu. Penyebarannya pun semakin meningkat saja. Dan lagi, ternyata virus ini telah bermutasi menjadi lebih ganas dari COVID-19, teman-teman. Untuk itu, kita harus dan wajib selalu menggalakkan gerakan 5M ya teman-teman. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan hand sanitizer. Kedua, memakai masker ketika keluar rumah. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Keempat, sebisa mungkin menjauhi kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas kita. Ingat dan jangan lupa teman-teman, bahwa virus ini ada. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk menerapkan 5M dan selalu ingat pesan ibu. Bye-bye. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita lihat dulu tujuan pembelajaran berikut ini. Yang pertama yaitu siswa diharapkan dapat menggali informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyusun informasi perubahan wujud benda dengan tepat. Dan yang keempat, yaitu siswa diharapkan dapat menceritakan pengalaman saling menolong di lingkungan rumah dengan tepat. Marilah anak-anakku sekalian, kita simak video berikut ini.
sama-sama di tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pernahkah adik-adik memperhatikan terjadinya hujan? Nah adik-adik, saat hujan kalian pasti membawa payung ya, karena kita takut kebasahan. Kita takut apa adik-adik? Bisa sakit ya nanti ya. Nah hujan ini bagaimana sih proses terjadinya? Mari kita pelajari adik-adik. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi ini berisi air adik-adik. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Nah air di permukaan bumi ini akan menguap terkena sinar matahari. Uap air yang terkena sinar matahari tadi yang menguap tadi itu akan berubah menjadi awan. Nah, awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Lalu kemudian titik-titik air itu akan jatuh ke bumi lagi sebagai hujan. Nah, air hujan itu akan masuk ke dalam tanah, mengalir ke sungai, mengalir ke danau, mengalir ke kolam atau ke lautan. Nah, itu nanti terkena sinar matahari lagi, lalu menguap lagi. Nah, menguap itu prosesnya uap airnya akan berubah menjadi awan. Nah awan itu akan bergerak lagi. Setelah itu akan mengembun menjadi titik-titik air dan jatuh ke bumi sebagai hujan lagi. Nah itu proses atau siklus namanya, siklus terjadinya hujan. Jadi ya adik-adik harus tahu ya, ternyata kenapa air itu tidak pernah habis di bumi kita, itu karena mengalami siklus hujan ini adik-adik. Marilah kita perhatikan bagaimana perubahan uap air menjadi awan dan hujan. Awan itu kalau dipikir enak banget, selalu ada di atas kita buat nutupin panas terik matahari Indonesia yang tahu sendiri kayak gimana. Tapi gimana awan itu bisa ada di sana? Gimana caranya awan bisa terbentuk? Nah, untuk memahami gimana caranya awan itu terbentuk, coba perhatiin deh, apa yang terjadi ketika air dalam pancing tertutup dipanaskan di atas kompor. Airnya bakal mendidih. Nah, lalu jika kita buka tutup pancinya dan kita amati, maka akan ada titik-titik air di sana. Ini terjadi karena saat air dipanaskan, air akan berubah fase menjadi uap melalui proses yang kita kenal dengan nama penguapan. Proses menguapnya air ini memindahkan uap ke atas menuju tutup panci. Ketika uap telah mencapai titik jenuh, ia pun berubah sebagai titik-titik air melalui proses yang kita kenal dengan proses pengembunan. Jadi ya, awan itu adalah kumpulan titik-titik air yang melayang-layang di atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak. Dan sekarang bayangkan air dalam panci tersebut adalah lautan dan kompornya adalah matahari. Ya, jadilah awan. Di dalam awan itu sendiri tidak hanya terdiri dari uap atau gas saja, tapi bercampur baur juga dengan air dan es. Lalu jika di dalam awan itu sudah banyak partikel airnya dan butirannya sudah besar-besar, maka mereka akan jatuh ke bawah sebagai hujan. Jadi ya, sangat menakjubkan. Awan adalah ibarat mesin hidrologi yang berguna menyebarkan energi panas di atmosfer secara merata. Dari tempat yang kelebihan energi panas kayak di Indonesia, ke tempat yang dingin kayak di Eropa. Jadi selain kita mengekspor kelapa sawit, kopi, dan TKI, ya kita juga merupakan negara pengekspor awan. Terima kasih. Hit the like button and comment below. And of course, don't forget to subscribe. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah adik-adik ya, ini hujan turun pukul 7:15. Lalu hujannya berhenti pukul 9:10. Maka untuk mencari tahu lamanya hujan turun adalah untuk menuju tadi ya, awalnya tadi hujan turun pukul 07.15. Nah 07.15 ini menuju ke pukul 8 itu masih butuh waktu 45 menit.
Nah, 45 menit ini kita tuliskan seperti ini dulu adik-adik. Lalu dari jam 8 menuju ke jam 9 itu ada 1 jam. Lalu dari jam 9 menuju ke jam 10 itu ada jam 9 menuju ke jam 9 lebih 10 menit itu ada 10 menit. Maka lamanya hujan turun itu 45 menit 1 jam 10 menit. Nah, kita jumlahkan adik-adik. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Ingat ya, satuannya harus bukan disamakan, mana yang sama dulu itu yang kita jumlahkan. Nah, di sini jam tidak ada yang sama, jadi kita tulis 1 jam. 45 ditambah 10 menit karena sama-sama satuannya menit, maka lebihnya adalah 55 menit. Jadi hujan turun itu selama 1 jam 55 menit. Marilah kita bersama-sama menghitung lamanya hujan dalam hitungan jam dan menit. Sekarang perhatikan, ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Hari pertama, awal hujan turun yaitu pukul 5.30 menit. Kemudian hujan berhenti pukul 6.45 menit. Maka lamanya hujan turun adalah, kita hitung ya, 1 jam 15 menit. Kemudian hari kedua yaitu hujan turun mulai jam 8.15 menit. Kemudian hujan berhenti pukul 9.55 menit. Untuk lebih jelasnya yaitu caranya bisa dikurangkan 09.55 dikurangi 08.15. Maka lamanya hujan turun yaitu, yuk kita sama-sama hitung berapa. Ya, bagus. Lamanya hujan turun yaitu 1 jam 40 menit. Kemudian hari ketiga hujan turun mulai pukul 12.16, kemudian berhenti pada pukul 14.25. Maka kalau kita hitung lama turunnya hujan yaitu 14.25 menit dikurangi 12.16 menit. Maka lamanya hujan turun yaitu, coba kalian perhatikan di sini, ya, 2 jam 9 menit. Untuk hari keempat yaitu awal hujan turun mulai pukul 16. Kemudian hujan berhenti pukul 18.25. Maka kita kurangkan saja 18.25 dikurangi 16. Maka lamanya hujan turun yaitu, ya, coba perhatikan, ya, 2 jam 25 menit. Sekarang coba perhatikan kembali ke video ini. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, ini ya adik-adik ya, karena Udin tidak hati-hati dia terpeleset. Nah, sekarang kalian di sekolah bisa menolong apa saja dengan teman-teman kalian. Coba perhatikan ke sini. Pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah adalah, ya, perhatikan. Perhatikan contoh berikut. Pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah. Pada saat kegiatan olahraga, aku dan teman-teman bermain sepak bola. Kemudian, salah satu temanku tersandung dan terjatuh. Aku membantunya berdiri dan membawanya ke UKS untuk mengobatinya. Pengalaman temanku menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan.
Saat pembelajaran akan dimulai, aku gugup karena lupa membawa pensil. Kemudian salah satu temanku menawarkan untuk meminjamiku pensil. Aku bersyukur ada temanku yang menolongku. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan pengalamanmu. Sekarang perhatikan perubahan wujud benda di sekeliling kita. Adik-adik telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitar kita. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Nah, adik-adik, pada pembelajaran ini kita sudah belajar bagaimana perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Dari pembuatan garam, pembuatan permen gulali, lalu mengembun, terjadinya pemanasan global, lalu terjadinya hujan, itu sudah kita pelajari bersama-sama. Semuanya ini ada perubahan wujud. Nah, perubahan wujud yang kita pelajari adik-adik ya adalah seperti ini bagannya. Kita tahu bahwa wujud benda itu ada padat, ada cair, ada gas. Nah, di sini perhatikan adik-adik, jika benda cair berubah menjadi benda padat, maka prosesnya itu disebut membeku. Sedangkan dari benda padat berubah menjadi benda cair, itu berarti namanya mencair. Dari benda cair menjadi benda gas, itu berarti menguap. Benda gas menjadi cair, itu berarti mengembun. Benda padat menjadi gas namanya menyublim. Benda gas menjadi padat itu namanya mengkristal. Adik-adik harus tahu ya perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Yuk, sekarang mari kita rangkum pengetahuan tentang perubahan wujud di sekitarmu. Ini di sini ada peristiwa, ada jenis perubahan wujud yang terjadi, kemudian penjelasan perubahan wujud. Di sini peristiwanya yaitu bertani garam. Untuk bertani garam ini dibutuhkan air yang banyak, air laut khususnya, yaitu wujud perubahannya menguap. Menguap, penjelasannya yaitu air laut menguap yang tersisa karena terus-menerus menguap, kemudian airnya habis, yang tersisa menjadi butiran garam. Kemudian membuat es krim, membuat es, itu proses perubahan yang terjadi yaitu membeku. Dari larutan bahan seperti susu dan santan membeku menjadi kristal-kristal es. Kemudian embun pagi yaitu perubahan wujudnya yaitu mengembun. Untuk penjelasan perubahan wujudnya yaitu uap air yang ada di udara membentuk titik-titik air karena suhu udara dingin. Itu dinamakan mengembun. Kemudian membuat gulali. Membuat gulali itu meleleh dan membeku. Saat meleleh terjadi pada butiran gula yang dipanaskan dengan air. Itu meleleh. Gula akan meleleh. Kemudian membeku terjadi setelah gulali didiamkan menjadi dingin. Maka yang tadinya meleleh kalau didiamkan menjadi dingin itu akan kembali membeku. Kemudian proses terjadinya hujan yaitu menguap dan mengembun. Nah, di sini air laut menguap membentuk gumpalan awan karena suhu panas matahari, kemudian menjadi titik-titik air dan kemudian menjadi hujan. Itulah proses terjadinya perubahan wujud benda di sekitar kita. Kemudian marilah kita simak video berikut ini. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai.
Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu. Bagaimana nih dengan lingkungan tempat tinggal adik-adik semuanya? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggal kalian menunjukkan sikap saling bersatu? Nah, ini tadi adalah sikap saling bersatu yang ditunjukkan masyarakat di sekitar rumah Siti. Mereka saling menghargai walaupun berbeda suku dan agama. Jika ada tetangga yang sakit, mereka juga menjenguk. Nah, apakah di lingkungan kalian, jika ada tetangga yang sakit, kalian juga menjenguk? Lalu, apakah di tempat kalian juga sering dilakukan kerja bakti bersama-sama yang merupakan salah satu sikap saling bersatu atau menunjukkan persatuan di dalamnya? Nah, coba kalian amati ya di lingkungan. Sekarang, yuk kita perhatikan bersama-sama. Berilah tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Setelah kalian tadi mengamati video, sekarang perhatikan di sini bagaimana sikap kita di rumah saling bersatu. Yang pertama yaitu rukun dengan tetangga. Apakah rukun dengan tetangga itu merupakan sikap bersatu? Bagaimana pendapatmu? Ya, betul. Rukun dengan tetangga merupakan keadaan yang sikap saling bersatu. Maka ini akan di checklist atau centang ya, karena rukun dengan tetangga merupakan sikap saling bersatu. Kemudian yang kedua, sikap saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Apakah ini sikap saling bersatu? Ya, ini juga betul, sikap saling bersatu. Kemudian yang ketiga, menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Ini juga adalah sikap kita saling bersatu. Kalau ada tetangga yang kesulitan, maka harus kita tolong atau kita bantu. Kemudian yang keempat, menggunakan barang tetangga tanpa izin. Boleh tidak kalau menggunakan barang tetangga tanpa izin? Tidak bilang dulu sama orangnya. Nah, ini perbuatan yang tidak saling bersatu atau tidak terpuji ya. Ini maka ibu tidak centang ini Kak. Karena tidak boleh menggunakan barang milik tetangga tanpa izin. Kemudian yang keempat yaitu menjenguk tetangga yang sedang sakit. Ini juga menunjuk saling bersatu ya. Bersama tetangga kalian kalau bermain dengan tetangga di situ, tetangga sebaya. Nah, maka ini juga sikap saling bersatu. Kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan. Ini juga merupakan sikap saling bersatu. Kemudian di sini ada nih membunyikan musik yang disukai dengan volume keras. Boleh tidak kita menggunakan volume keras sementara tetangga-tetangga kita tidak menyukainya atau sedang sakit? Ya, betul. Tidak boleh keras membunyikan musik, cukup terdengar suara kita saja. Maka ini merupakan sikap saling bersatu tidak? Ya, betul sekali. Membunyikan musik dengan suara keras itu tidak saling bersatu, maka tidak ibu centang. Kemudian memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Boleh tidak seperti itu? Ya, tidak boleh. Kalau memberi pertolongan kepada tetangga semua yang membutuhkan, bukannya akrab saja ya, maka ini tidak dicentang, tidak di checklist.
Kemudian yang terakhir, berbagi makanan dengan tetangga. Nah, ini sikap saling bersatu. Kemudian selanjutnya, marilah kita perhatikan bersama-sama. Ya, kesimpulan dari pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu hujan terjadi karena adanya perubahan wujud sebagian permukaan bumi berisi air. Kemudian yang kedua yaitu perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Yang ketiga yaitu alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Kemudian yang keempat, terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Itulah tadi pembelajaran tematik kelas 3 hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan diakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.